Selamat berjumpa kembali, kawan-kawan konservasionis, para pencinta lingkungan, seluruh Indonesia, dimanapun berada. Saat ini, kami mendapatkan tamu khusus, yaitu Profesor Dr. Herman Herman. Selamat ketemu lagi Pak Herman. Ya, selamat. Sudah lama kita Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Herman. Pak Herman, kelihatannya sekarang ini ada intensitas Pak. Ya. Kebanjiran, erosi, bumi merekah, di mana-mana semakin meningkat Pak ya. Baik di Indonesia maupun di jagat raya. Ya. Ada yang mengatakan bumi ini dalam posisi SOS. Jadi bagaimana pandangan Pak Herman? Iya, memang seperti itu. Sebetulnya Baik. kondisi itu disebabkan oleh manusia. Sebabnya manusia. Ya, Manusia. Baik. Mulai banjir dan sebagainya itu manusia semua. Sebab ulah manusia. Ya. Baik, Pak. Manusia yang tentunya yang serakah, Pak ya. Ya, manusia sebetulnya manusianya belum mengerti. Belum mengerti sebenarnya. Kelakuannya sendiri. Gitu. Tentang perilaku dia nggak mengerti. Nggak mengerti. Akibatnya dia baru tahu belakangan. Ya. Baru setelah terjadi kerusakan. Sudah rusak. Kawan-kawan, luar biasa ini ya. Kita mendengarkan pitwah, fatwa, mungkin juga harapan Pak Herman ya. Ya, harapan kalau kita sebut bagaimana kita melihat masa depannya. Masa depan, baik. Dari kondisi yang sekarang kita hadapi ini. Baik, Pak Herman. Masa depan Pak Herman ya. Dari kondisi kita, jadi berdasarkan kondisi ini kita merefleksikan masa depan. Ya. Jadi kalau manusia itu bisa menghadapi masa kini dan melihat, belajar dari masa kini untuk masa depan yang lebih baik. Wow, luar biasa ini Pak. Masa depan yang lebih baik. Berarti ini kawan-kawan semua, kita melihat ke depan, belajar dari masa kini. Tentunya juga perlu adanya satu proses yang disebut dengan perencanaan, Pak Herman ya. Ya. ini Bapak ini setelah bergelut di soal perencanaan lingkungan ya. Kenapa itu perlu perencanaan lingkungan, Pak Herman? Kita ini hidup. Dengan sekitar kita sendiri. Oke. Jadi pengetahuan kita, pengalaman kita mengenai lingkungan, itu harus kita programkan ke dalam kegiatan kita. Dan disitulah kita bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik. Lebih baik. Ya, lebih baik. Itu. Menurut pandangan Pak Herman, lingkungan yang lebih baik itu seperti apa sebenarnya? Yang namanya lingkungan hidup. Jadi lingkungan yang memberi kehidupan. Memberikan kehidupan. Memberi lapangan kerja. Memberi kesehatan yang lebih baik. Memberikan masa depan yang lebih pasti. Ya. Masa depan yang lebih pasti. Ya, lebih pasti. Cukup pangan Pak ya? Cukup ya. Memang orang melihatnya ada 3 sisi yang dilihat yaitu ya. Ketersediaan energi, air, dan kemudian food atau pangan. Energi, air, pangan. 3 pokok itu Pak? 3 pokok ini yang dicari manusia ya. Dicari manusia. Yang diharapkan lingkungan bisa memberikan service ini. Layanan lingkungan itu menghasilkan 3 ini kepada manusia. 3 pokok. Ya. Jadi manusia bisa nggak melihat bahwa lingkungan itu memberikan service ini? Ya. Makanya dia harus membuat rencana yang lebih baik untuk lingkungannya lebih baik. Supaya dia sustain. Berkelanjutan. Supaya pembangunan berkelanjutan. Baik Pak Herman. Jadi kawan-kawan, sekarang poin kita adalah pembangunan berkelanjutan. Kita tinggal sedikit waktu ini. 2015 sampai dengan 2030 supaya tercapai ya Pak Herman ya kan gitu kan? 2030 ini sudah dekat nih. Sudah dekat berapa tahun lagi ini? Tahun lagi. Kita merencanakan banyak yang sudah sampai tahun 35 Pak sekarang. Bahkan melebihi perencanaan 35. Ya. Dengan namanya apa itu Pak? Rencana pembangunan jangka panjang. Ya, 30 tahun. Baik. Jadi sekarang kalau kita lihat target 2030, kondisi sekarang ini kalau menurut saya Pak, nggak tahu Bapak ini, kok masih belum masih kecimpung ini gimana itu Pak Herman pandangannya? Kan perencanaan itu sebuah komitmen politik. Ya. Komitmen politik.
Dari orang yang ada di situ. Dari orang yang ada di situ. Kalau komitmen politik itu tidak pasti. Tidak pas dan tidak pasti. Tidak pas. Tentu ini berubah-ubah juga. Wah. Kita ini kalau kita melihat Republik Indonesia ini secara politik berubah-ubah ya. Sehingga rencana jangka panjangnya, jangka menengah dan sebagainya jangka panjang, menengah, pendek, tahunan. Jangka imah juga. Jadi Pak ya, tidak pasti gitu ya soal itu ya. Tidak pasti. Jadi banyak sekali yang tidak diketahui sebetulnya oleh manusia itu. Perencana kita itu belum tahu sekarang lagi apa, barangkali bisa diamati. Tapi bagaimana kelanjutan ini? Kelanjutan ini supaya bisa kita merasa regrek, supaya bisa membuat action orientednya kemana gitu ya. Sekarang masih Pak ya hit and run. Kalau ada ini hadapi itu, kalau ada itu hadapi ini, hari itu juga. Tapi kalau 10 tahun ke depan kita belum tahu tuh nanti ada apa. Nah mungkin ada dalam sistem perencanaan itu gunanya ini Pak, mencoba melihat, memproyeksikan. Ya, melihat ke depan. Bagaimana masa depan itu. Jadi ada proyeksi jangka panjang. Itu melihat 30 tahun lagi bagaimana. Apa yang akan terjadi. Nah dari situ direncanakan untuk menghindari yang jelek-jelek dan mendapatkan yang baik-baik. Jadi komitmen politik ini Pak penting sekali untuk stabil. Ya. Komitmen politik ini datangnya dari mana Pak Herman? Apakah DPR, pusat, daerah, atau semua orang yang berkecimpung dalam persoalan sumber daya alam dan lingkungan? Sebetulnya sih kalau ini kan leadnya itu pemerintah, government. Tapi masyarakat ikut menentukan pemerintah itu ya. Jadi memang muter aja gitu. Tetapi kalau kita lihat sistem perencanaan kita, itu leadnya memang government, pemerintah. Pemerintah. Dia yang menentukan. Arah kebijakan. Berdasarkan kajian-kajian. Berdasarkan kajian-kajian ilmiah tentunya. Jadi yang kajian-kajian ini bukan pemerintah kan? Lembaga-lembaga perguruan tinggi, LSM mungkin. Itu yang memberikan masukan. Berdasarkan kajian-kajian akademik itu. Pada pemerintah yang memegang policy-nya. Kemudian pemerintah menggunakan itu untuk membuat rencana. Nah sekarang kalau tidak ada hubungan antara para pakar dengan pemerintah, nah di situ kacaunya Pak. Terjadi kepincangan dalam sistem itu. Sehingga perencanaan itu hampir tidak ada. Karena tidak tahu apa yang direncanakan. Harus direncanakan, betul. Tapi Pak Herman, saya melihat ada sekarang rencana jangka menengah. Mereka bikin roadmap, action plan. Tapi bagaimana pandangan Pak Herman sebagai seorang perencana hingga saat ini? Saya mengalami ya misalnya perencanaan itu dibuat mulai melihat apa yang kita punya. Modal apa yang kita bisa pakai untuk membuat investasi ke depan. Nah itu ya rencana kita jadi berdasarkan penggunaan pemanfaatan resource untuk ke depan. Jadi pertama kali ini adalah masalah manusia itu selalu mencari sumber daya alamnya dulu. Manusia itu sifatnya mencari sumber daya alamnya. Masalah lingkungan dia belakangan. Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingannya. Antroposentris. Itu semua begitu mulai ya. Waduh, gawat. Kita pun begitu. Ketika kita mulai membuat rencana tahun 66 saat itu Pak. 66 ya. Kita mengetahui resource kita yang ada apa. Hanya resource yang tidak dapat pulih, seperti batu bara, minyak bumi, dan resource yang dapat pulih. Itu hutan, lautan, komponen ikan. Jadi itu yang dipakai sebagai modal dasar. Jadi kita hanya mengambil, menjualnya, menggunakannya, memanfaatkannya. Jadi rencana kita itu rencana memanfaatkan. Baru pala. Nah, akibat dari pemanfaatan tidak melihat impact dari pemanfaatan. Ya, stop dulu Pak Herman, ini menarik sekali. Impact daripada kegiatan kita terhadap sumber daya, terhadap lingkungan. Walaupun mungkin Pak Herman paham sekali dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan. Pak Herman, gimana itu kiprahnya AMDAL itu sekarang? Memang kita mulai ya, betul-betul kita pemerintah ini memang
aktif ya. Aktif. Jadi sebelum terjadi apa-apa harus dibuat dulu rencana bagaimana menghindari yang akan terjadi. Nah itu analisis dampaknya. Analisis dampak lingkungan. Ya. Dampak apa yang akan terjadi? Nah, itu sudah bisa diramalkan. Baik. Nah, mulai dibuat action program untuk menghindari dampak. Misalnya kita melihat banjir dan kekeringan. Banjir dan kekeringan. Pada waktu itu. Ya. Dampaknya kepada kesejahteraan manusia. Ya. Aspek sosial, ekonomi. Ya, itu semua. Nah, bagaimana menghindari banjir? Bagaimana menghindari banjir? Bagaimana itu Pak, menghindari banjir itu? Maka yang pertama dilakukan adalah itu. Bagaimana? Kenapa banjir? Karena air mengalir deras di permukaan. Ya. Masuk ke sungai-sungai jadi banjir. Jadi bagaimana caranya menghindari air itu supaya mengalir di permukaan dan meresap ke dalam kan? Meresap ke dalam. Iya. Supaya itu airnya. Supaya sungai-sungai itu mantap gitu. Mampu dia sebagai fungsinya. Itu dulu rencana yang pertama dibuat itu ya. Baik. Jadi rencana menghindari dampak. Menghindari dampak. Tapi bagaimana caranya? Kan susah tuh Pak. Jadi akhirnya pada analisis dampak itu coba dibuat analisanya. Ditentukan kegiatan apa yang bisa menimbulkan dampak. Baru dibuat action program. Untuk menghindari dampak. Jadi mengelola sumber dayanya. Mengelola sumber daya. Sumber daya termasuk alamnya. Termasuk alam. Jadi misalnya yang pertama kali dalam pemerintahan kita ini, dampak itu terjadi pada sudah terjadi pada waktu itu. Barangkali besar sekali masalahnya. 11 das itu. 11 das. Jadi kemudian diatur mengenai daerah aliran sungai. Setiap sungai gitu ya diatur semua Pak. Sungai diolah. Prioritas yang pertama yang diolah itu cuma supaya menghindari erosi sama pengendapan. Gitu. Itu aja program yang pertamanya. Analisa dampak lingkungan, action programnya itu. Tapi yang kedua, kegiatan manusia yang lainnya seperti membuat jalan dan sebagainya. Pembangunan. Sarana prasarana. Dia juga harus diawasi. Jadi supaya mengawasinya mudah, dibuat dulu. Kamu bikin dulu analisanya, apa yang terjadi. AMDAL-nya dibikin dulu sebelum kegiatan. Sebelum kegiatan harus dibikin AMDAL dan baru dilihat bagaimana caranya mengatasi. Baik. Jadi Pak Herman, ini penting sekali ya. Contohnya AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan dalam sistem perencanaan sebelum proyek itu dilaksanakan, begitu Pak Herman? Sebetulnya sebelum proyek dilaksanakan itu ada analisa yang berkaitan dengan benefit analisis, cost dan benefit ratio analysis. Studi kelayakan. Studi kelayakan. Nah, dalam studi kelayakan ini pada awalnya hanya dihitung ongkos, biaya aja. Ekonomi. Tapi sosial cost-nya tidak dihitung. Environmental tidak dihitung. Kurang dihitung barangkali Pak ya. Tidak tahu ngitungnya. Tidak tahu ngitungnya. Tapi sekarang tahu kan Pak? Sekarang sudah mulai tahu bagaimana menguranginya. Sehingga biaya lingkungan itu bisa diperkecil ya. Bisa di forecast dan bisa diperkecil. Bagus. Kawan-kawan. Luar biasa ini. Kita terus menapak demi setapak dari yang makro ke urusan mikro. Ke urusan mengenai dampak, ada AMDAL. Pemerintah ini sudah luar biasa nih. Dari zamannya Pak Herman jadi birokrat. Siapa ya? Beliau ini birokrat lingkungan, perencanaan, Bappenas yang mengatur negara ini termasuk Pak Herman. Jadi Pak Herman harus bertanggung jawab juga dengan kondisi yang sekarang, Pak. Iya, makanya dosanya juga tanggung juga. Baik Pak Herman, kelihatannya kalau kita lihat ya dari sistem yang maka manusia, apakah dia sebagai perencana atau pelaksana pembangunan, sangat menentukan Pak Herman. Betul. Ya. Bagaimana tuh posisi manusia dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan? Tadi kan kita mengetahui ini adalah komitmen politik. Komitmen politik. Dan itu berarti manusia yang ada di dalam sistem politik. Manusia dalam sistem politik ya, itu yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Gak bisa membebankan kepada orang lain.
Nah, kita pada waktu itu sesudah melihat itu, lihat bagaimana caranya ini. Ya. Jadi yang paling dikenal pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya. Diinventarisasi dulu, Pak. Diinventarisasi. Artinya kita bisa menggunakan minyak bumi. Minyak bumi. Kemudian dari minyak bumi kita pindah ke hutan. Hutan. Hutannya rusak juga. Hutannya juga kan waktu itu hutan itu arahan perencanaannya cuma satu, Pak. Yaitu hutan alam harus dipelihara. Hutan alam harus dipelihara supaya keanekaragaman hayati, jenis produk-produknya, variasinya sustain. Itu arahan perencanaan. Baik. Tapi pelaksanaan ke bawah itu kan masalah pemilihan jenis pohon, ya, penebangan, teknik penebangan dan sebagainya, logging teknik. Jadi kalau kita melihat rencana dibuat di plan bagus sudah ini, pelaksanaan oleh HPH ya itu masih ada satu gap besar gitu ya antara keinginan dan kenyataan. Nah, disitulah yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Jadi masalah keanekaragaman hayatinya tidak perlu diperhatikan pada tingkat mikronya, pada makronya diperhatikan. Tapi linknya ke situ tidak terbentuk. Ya, jadi satu nasihat yang penting dari Profesor Herman Huruman adalah segala sesuatu ada keterkaitan antara berbagai unsur yang ada di muka bumi sebagai ciptaannya Maha Kuasa. Ciptaan Allah, Pak ya. Kita harus menghargai semua ciptaan. Masuk dalam sistem keilmuan, masuk dalam hati, masuk dalam tindakan, perencanaan, pelaksanaan. Mengingat itu, Pak Herman, adakah tanda-tanda? Kalau kita lihat surat Ar-Rum ini kan ada tanda-tanda di muka bumi. Allah telah memberikan kerusakan di daratan, di lautan, termasuk akibatnya, termasuk dampaknya. Agar kau sebagai umat manusia ini mulailah merencanakan dengan baik. Ini gimana pandangan Bapak ini? Silakan, Pak. Jadi pertama kali ya, tadi saya katakan mereka melihat manusia ini melihat dari segi politik perencanaannya. Melihat dari sumber daya alam. Jadi yang pertama diperhatikan bagaimana supaya tersedia terus sumber daya alam ini buat orang itu. Yang disebut dengan keberlanjutan, Pak ya. Maka sustainability menjadi penting. Tetapi impact dari penggunaannya mengenai kualitas lingkungan itu belum terpikir dalam konteks seperti itu. Bukan menjadi kesatuan. Belum menyalurkan kesatuan. Dalam sistem berpikirnya manusia ini. Karena masalah sediaan sumber daya alam dan sediaan servis lingkungan itu masih dianggap ekonomi. Belum masalah investasi sosial, belum sampai ke situ. Jadi yang pertama itu kelihatannya seperti itu. Jadi harapannya masih ada nggak? Kalau dilihat seperti sekarang ini ada ketertarikan orang kepada kerusakan-kerusakan. Nah ini menunjukkan ada harapan mereka akan bangkit. Jadi ada harapan karena orang mulai keterkaitan, merasa dengan kerusakan, ada ancaman. Makanya kita mengenal yang namanya bagaimana caranya supaya masyarakat itu sadar. Kesadaran akan pentingnya lingkungan itu buat kehidupannya. Dan itu kehidupan itu tergantung pada cara dia mengurus resource-nya. Pengetahuan dia mengurus itu, Pak. Kesadaran dia juga. Tahu tapi tidak sadar ada juga. Ya susah, Pak. Susah. Pak Herman, maka pemerintah sejak zaman hampir 50 tahun yang lalu mengarahkan agar supaya soal kesadaran menjadi sangat penting. Maka ada program pemerintah yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesadaran sekaligus memberikan penghargaan, yaitu program Kalpataru. Nah, saya kira Pak Herman perlu juga ini. Apa itu Kalpataru ini kepada kawan-kawan ini? Kalpataru itu intinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Pak. Sampai melihat dan menghargai kegiatan masyarakat sendiri. Jadi pemerintah disadarkan bahwa masyarakat itu berpartisipasi penting di dalam masalah ini. Kalau kita tidak menghargai, kalau pemerintah tidak menghargai mereka, masyarakat tidak bisa menghargai itu. Akibatnya tidak
pembangunan tidak sesuai dengan harapan untuk berkelanjutan, Pak ya. Oke, baik. Itu kesadarannya begini, bahwa masalah lingkungan ini bukan masalah pemerintah saja, tapi masalah keseluruhan umat manusia. Ya. Nah, jadi kalau kita melihatnya, misalnya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting di situ. Banget. Ya. Baik, Pak. Ya, kalau dia tidak ikut, kan masyarakat tidak ada yang bimbing. Tidak ada yang bimbing. Ya, itu harus ditingkatkan. Partisipasi dan perannya. Ya, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Oleh karena itu Kalpataru itu mulai dengan meningkatkan LSM-nya. LSM-nya kita tingkatkan. Sebagai kunci-kunci, Pak ya. Iya. Jadi waktu itu, zaman itu kita melihat LSM itu kok bisa naik ke atas sampai pada tingkat perencanaan paling tinggi, mereka ikut di situ. Oke. Salah satunya misalnya pada pengembangan IPSAP. Indonesian Strategy Bioproject Action Plan. Itu Pak LSM itu di situ. Bermuara di situ pada IPSAP itu yang IPSAP. Jadi dia diberi peran, bukan diberi, dia harus berperan di situ. Harus berperan di situ untuk menyelamatkan manusia ke hatinya, ke keanekaragaman hayati, lingkungan dan ekosistem. Iya. Jadi ke arah situ. Baik. Jadi tapi itu lama kan ya, memang. Proses, Pak. Itu proses lama itu proses. Saya masih ingat orang-orang yang dulu masuk ke dalam LSM itu. Iya. Itu sudah nggak ada, terus gantinya itu susah. Lain lagi itu, tidak berkesinambungan. Sehingga yang dulu ada misalnya LSM itu seperti Uli Sigar, Rusadi. Sekarang nggak ada grupnya itu. Iya. Main gitar untuk menerangkan, ikut serta. Baik. Memberitahukan kepada masyarakat melalui musik ya. Melalui nyanyian, melalui musik. Jadi partisipasinya lebih merasa dia ikut gitu. Merasa berpartisipasi. Nah ini saya selalu mengatakan di Sidang Kalpataru, penghargaan kepada masyarakat ini jangan sampai mati ini. Jangan sampai mati. Pemerintah itu harus jangan menganggap mereka itu musuh gitu ya. Baik. Tapi mereka partner harusnya gitu. Partner pembangunan. Apakah swasta? Apakah mass media, LSM, mahasiswa, para pakar, universitas ya, lembaga-lembaga madani ya. Madani, baik. Itu Pak Herman sekarang dikenal sebagai pentahelix. Bagaimana koordinasi antara mahasiswa, universitas maksudnya, kemudian lembaga penelitian, perguruan tinggi, termasuk dengan pengambil kebijakan, para pengusaha, filantropi, sampai kepada masyarakat dan mass media. Nah itu jadi pada waktu awal kan kita membangun suatu lembaga yang namanya PSL, Pusat Studi Lingkungan. Ya, itu di setiap universitas arahnya ke situ. Tapi mulai dengan 5 universitas dulu, IPB, UI, UGM, ITB, dan Unhas. Ya. Itu dulu. Pada waktu membangun itu, oleh karena ilmu itu bergerak sendiri-sendiri, masing-masing dengan karakteristiknya, maka masalah lingkungan itu sulit sekali, Pak. Karena itu kan integrated. Menyebar jadi Pak ya. Oke. Jadi ada yang dokter gigi, ada dokter umum gitu. Tapi ketika disatukan masalah lingkungan, tidak bisa berkembang. Maka pusat studi lingkungan itu adalah salah satu rencana politik, komitmen politik untuk menggerakkan integratif, secara terintegratif, integratif, tetapi holistik, itu yang pertama dilakukan. Itu ciri lingkungan Pak ya, ciri manajemen lingkungan tuh kawan-kawan itu. Jadi PSL itu pertama kali muncul di Bogor ini, di IPB Bogor nih, sebagai pusatnya pengetahuan lingkungan. Tapi saat itu fokusnya pada marine Pak ya. Coastal and Marine Ecosystem. Karena 2 orang ahli ya pada waktu itu. Satu yang namanya Sejabat dari Miami. Miami. School of Marine. Iya, sama kehutanan. Termasuk Pak Herman di situ kan. Jadi ada 2 orang itu, satu hutan, satu marine. Ini yang membangun PSL di IPB itu. Bagus. Terus kita mencari Pak Sumarwoto masuk ke situ ya. Akhirnya menyebar. Akhirnya lebar. Jadi inisiatifnya itu dari orang-orang yang baru
Jadi orang muda baru. Orang nyata datang dari luar. Dari luar. Ya, membawa situasi dari luar, membuat kebaruan, lalu muncul. Belum ada kesadaran itu di sini, Pak. Saat itu, Pak? Belum. Jadi membangun PSL itu kira-kira tahun 74, 75 Pak Herman ya? Ya, kita mulai tahun 76. Saya kembali itu kan 71. 71, Pak. Membawa dari induknya yang Bapak Herman belajar di sana di State. Di sana di Amerika. Kebetulan teman-teman di Amerika itu pernah ke sini. Oke. Pernah ke sini teman-teman. Jadi sekarang mereka jadi murid saya. Ada yang di Harvard, ada yang gitu. Terus kehutarannya maju di situ. Baik. Kawan-kawan, luar biasa. Pak Herman, bahwa akhirnya kita menghadapi masa depan yang semakin rumit, Pak, dari segi lingkungan. Ketika terjadi conference climate change di di Inggris, maka dianggap sebagai bumi ini SOS, Pak. Kan gitu kan, karena jejak manusia luar biasa ini. Kita perlu 2 bumi katanya kan, bumi cuma satu. Bagaimana saran Pak Herman ke depan terhadap kondisi bumi kita yang semakin panas, semakin gak menentu? Kira-kira apa saran konstruktif? Ini kan semua menyadari bahwa itu akan terjadi kerusakan seperti itu. Oke. Termasuk agama, Pak. Termasuk melalui agama itu. Agama juga kan. Jadi pada waktu kita membicarakan lingkungan, kita tidak bicara cuma fisik saja, tapi juga agama kita masuk agama. Oke. Jadi ada tim kita yang hidup dalam lingkungan agama itu masuk. Jadi PSL itu memasukkan teman-teman dari agama. Masuk. Agama masuk ke situ, Pak. Masuk. Untuk mengingatkan kalbu kita. Iya. Bahwa Iya. Ibadah kita itu jadi lengkap lah gitu ya. Dengan memasukkan unsur kalbu kita. Jadi sudah ada ke situ. Sehingga ada teman-teman misalnya dari UNAS waktu itu. UNAS, Universitas Nasional. Itu mencoba bergerak bersama pesantren, Pak. Mereka. Oh iya, Pak. Ya, sudah mulai sekarang begitu. Mulai. Ada sekolah-sekolah yang dibina oleh kawan-kawan UNAS. Untuk pesantren. Jadi masuk ke situ. Jadi akhirnya di pesantren ada PSL juga. Ya nggak ada masalah itu, bagus sekali, Pak. Bagus. Dari segala sektor untuk menuju ke lingkungan. Alhamdulillah. Karena ini masalah manusia hubungan dengan Tuhannya ya harus menghadapi semua persoalan itu. Jadi, sekarang ini itu harapan kita, Pak. Harapan kita. Jadi integrasi itu mulai disadari. Ya. Bukan cuma disadari, tapi mulai dikerjakan. Mulai dimantapkan dengan hati dan dikerjakan. Masukkan diskusi di dunia ini udah mulai, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi masalah global warming itu sudah menjadi masalah umum. Masalah kita, Pak. Masalah kita sekarang. Sekarang kita mau nggak melakukan apa yang sudah disebutkan itu? Misalnya menggunakan energi. Energi itu adalah sumber utama dari emisi, kan? Emisi rumah kaca. Ya, karbon. Ya. Sekarang kita punya di sini ada agenda pembangunan, ini direncanakan juga yang namanya pembangunan yang menggunakan karbon yang rendah. Ya. Nah, sehingga listrik nantinya, Pak, ya? Jadi di listrik itu untuk transportasi. Jadi pakai baterai batu, bukan batu bara, tapi nikel. Lithium, nikel. Jadi bukan lagi merusak hutannya. Ya. Jadi hutan ini sekarang sudah tidak lagi kita ambil kayunya, kan, Pak? Iya, sudah. Jadi hutan harus memproduksi emisi yang bagus, ya, oksigen dia. Menjerap CO2 emission. Harus menjerap oksigen. Jadi itulah sebabnya tadi hutan itu gunanya bukan produk itunya, tetapi jasa untuk menyerap lingkungan emisinya. Oke, bagus, Pak. Jadi berkontribusi bersama-sama dengan energi supportnya. Energi support.
Berarti ke depan ini tata cara pengolahan hutan sudah berubah, Pak ya? Mengarah kepada sustainability daripada tadi mekanisme yang bisa menjerap CO2 emission kira-kira gitu. Oke. Itulah sebabnya kita mengatakan pada awal ya, ini politik rencana kita. Hutan alam itu bukan untuk produk saja. Iya, persis. Tetapi untuk jasa emisi. Untuk menjerap. Sequestering ya. Sequestering, ya. Itu juga menghasilkan economic value. Oh, pasti itu, Pak. Jadi bagaimana itu kita bisa olah? Iya. Jadi orang lihat pohon aja tapi diam aja nggak apa-apa. Ya nggak bisa, itu juga harus diukur, dilihat dan sebagainya. Jadi hutannya harus bagus, Pak. Hutannya harus bagus terpelihara. Baik, Pak Herman, kita sudah sampai puncaknya pemberitaan. Luar biasa, Pak Herman. Suatu pengetahuan yang juga sangat diperlukan oleh umat manusia, bangsa kita Indonesia yang ingin membangun NKRI secara berkelanjutan, Pak. Terima kasih, Pak Herman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Salam.